aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 28 September 2020 berjudul Memperkenalkan Yesus kepada Sesama. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes pertama ayat 45, demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Mari kita ikuti penjelasannya. Dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun 2 di antara murid-muridnya kepada Kristus. Kemudian seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada juru selamat. Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Contoh-contoh ini haruslah mengerjakan kepada kita pentingnya usaha pribadi, menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat serta tetangga-tetangga kita. Ada orang yang selama hidupnya telah mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada juru selamat. Mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada pendeta. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Allah untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat. Banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan. Sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita biasa, telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka. Banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kegemaran kita. Segera setelah seorang bertobat, lahirlah di dalam dia suatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Semua orang yang menyerahkan diri kepada Allah akan menjadi saluran terang. Allah menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya. Janjinya ialah, "Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat." Yeskiel 34 ayat 26. Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang karena Yesus sudah naik ke sorga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia. Dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh kita atas orang lain tidak begitu banyak bergantung pada apa yang kita katakan seperti keadaan kehidupan kita. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita. Tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 138 dan 140.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersamanya di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Pagi ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan kepada semua siswa boleh sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di sekolah masing-masing. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan urapi mereka, berkati mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini di tengah-tengah pandemi boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup